datang di Kanta, kritik, saran, dan pertanyaan mahasiswa ilmu administrasi bisnis. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nes Kartika Waruhu dan rekan saya. Nama saya Kairunisa. Nah, kami di sini selaku moderator akan menemani teman-teman adbis sekalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas nih beberapa kritik, saran, dan pertanyaan yang sudah diajukan oleh mahasiswa adbis di link di form yang sudah kami sebar sebelumnya. Dan pada hari ini kita tidak hanya berdua, kita bersama dosen administrasi bisnis yang bernama Ibu Febrina Rita Alberta, SEMAK CA. Nah, halo, selamat siang Ibu. Siang, terima kasih. Assalamualaikum semua. Oke, baik Ibu. Di sini ada nih beberapa kritik dan saran pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari mahasiswa adbis. Oke. Nah, mungkin untuk sesi ini bisa kita mulai ya Ibu. Boleh, silakan. Kritik dan saran atau pertanyaan? Kritik, ada saran dan pertanyaan Ibu. Baik. Nah, baik, izin sebelumnya Ibu, sebelum ke pertanyaan inti, saya mau nanya, Ibu sudah berapa lama menjadi dosen di adbis? Oke, saya alhamdulillah lulus di adbis ini tahun 2024, SK-nya keluar ya, P3K. Dulunya saya dosen di Muhammadiyah Umri itu tahun 2000, dari 2005 sampai 2017. Kemudian saya dosen luar biasa di UIN sampai 2023. Lalu saya UT, tutor jadi UT sampai sekarang. Oke, itu aja. Jadi dari adbis ini dari 2024 ya? 2024 saya di adbis. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Bagaimana sih Bu kontribusi antara prodi dan dosen itu untuk menyiapkan mahasiswa yang dapat menghadapi area digital dan transformasi bisnis global tuh? Oke, kontribusi dari prodi ya, prodi Ya, dan dosen. Jadi gini, prodi itu kan menginginkan lulusannya nanti mahasiswa yang paham ke dunia bisnis. Nah, sekarang bisnis itu kan yang lebih maraknya malah justru bisnis digital. Ya, jadi karena itulah yang menjadi isu terhebat sekarang, maka prodi itu menyiapkan mahasiswanya harus hebat juga di digitalisasi, termasuk misalnya kalau dalam kurikulum itu kontribusi prodi itu menyiapkan mata kuliah yang ada digitalisasi, contohnya marketing ya, digital marketing. Nah, terus kemudian ada lagi misalkan dalam contoh mata kuliah kreativitas dan inovasi. Nah, itu disarankan dosennya melakukan atau memberikan tugas berupa project. Nah, nanti dari project yang sudah dibuat, misalkan ada produk yang mereka ciptakan, itu dipromosikan di media sosial. Itu kan sudah termasuk digitalisasi, marketing digital kan, digital marketing. Nah, seperti itu. Terus kalau dari dosennya juga harus berkompeten di bidang digital. Salah satunya setiap dosen itu kalau di adbis sudah mempunyai kompetensi di bidang digital marketing. Jadi kan sudah bersertifikat semua. Gitu. Itu kontribusi dari prodi dan dosen. Jadi salah satu kontribusinya itu kayak menyediakan matkul yang berbau dengan digitalisasi ya? Iya, betul. Baik, pertanyaan kedua nih Bu. Apakah referensi atau sumber belajar selain buku yang dapat Bapak dan Ibu dosen sangat rekomendasi kepada mahasiswa? Oke, tadi balik lagi ke era digital ya. Berarti mau nggak mau mahasiswa itu nggak boleh gaptek. Buku sekarang bukan hanya sebagai sumber referensi saja. Internet itu sangat berpengaruh sekarang ya. Jadi apapun yang adik-adik inginkan, adik bisa googling. Jadi mahasiswa itu disarankan untuk harus paham tentang internet ya. Globalisasi kan sekarang internet. Nah, jadi apapun adik-adik bisa ngambil jurnal, ngambil buku e-book kan sekarang sudah ada di internet. Nah, tinggal
tinggal adik-adik googling itu aja, selain buku ya. Nah itu kan sudah banyak tersedia di internet sekarang. Tapi harus bisa memfilter juga, tidak semuanya harus diambil. Kita harus memfilter juga apapun yang sudah tersedia di internet, itu kita harus filter juga sebelum kita mengambil. Oke, jadi salah satu referensi itu bukan hanya buku tapi bisa juga dari internet. Dari internet. Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh Bu, apa sih Bu kurikulum yang saat ini digunakan terus sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja terbaru Bu? Sudah. Kalau dalam penyusunan kurikulum itu kan kita tadi misinya pertama kan kita menghasilkan atau menciptakan mahasiswa yang bisa langsung terjun ke dunia usaha. Jadi sudah harus disusun dari awal mata kuliah apa yang harus diterima di dunia perkuliahan untuk mahasiswanya yang nantinya bermanfaat bagi mereka ketika setelah lulus dari bangku kuliah dan bisa diaplikasikan ilmunya ketika sudah ingin mulai membuka usaha. Contohnya misalnya dalam bisnis ya, adik-adik harus bisa paham bagaimana lika-liku dalam bisnis itu. Kemudian kalau dari segi keuangan, adik-adik juga diajarkan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi adik-adik tidak lagi menggunakan personal lain untuk menyusun laporan keuangan. Kalau seandainya kita punya bisnis sendiri nih yang masih berskala kecil, tentu kan untuk mengefisiensikan biaya, jadi laporan keuangan kita bisa bikin sendiri gitu. Jadi semua mata kuliah yang berkaitan dengan nantinya di lapangan kerja itu sudah disusun dalam kurikulum. Oke. Baik, Ibu. Pertanyaan yang kelima ini Bu, langkah apa saja sih yang diambil prodi untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswanya itu dalam event akademik maupun non akademik ini? Contohnya yang non akademik kayak apa itu ya kira-kira? Ada bazar gitu ya? Bazar. Nah itu bazar. Jadi dari misalkan ada satu mata kuliah yang saya kasih contoh tadi, kreativitas edukasi, mahasiswa itu kan nanti kan akan diberikan project membuat karya atau membuat suatu produk yang mereka nantinya bisa pasarkan. Nah, dari bazar, dari kegiatan bazar itu mereka bisa dipasarkan. Kalau di akademiknya sendiri Bu? Kalau akademik itu contohnya seperti apa kira-kira? Kalau misalkan yang kegiatan di luar, Misalnya mengikuti kelompok-kelompok pelatihan, oke, iya itu salah satunya. Akan diberikan kesempatan kalau seandainya memang ada. Prodi akan kayak mendukung gitu kan? Mendukung. Makanya setiap kalau misalnya ada kegiatan itu kan tidak mengikuti kuliah dikasih izin gitu. Yang penting bisa mengembangkan bakatnya baik dari segi akademik dan non akademik. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya tuh Bu, apa saja sih Bu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa administrasi bisnis tersebut? Banyak ya kompetensi yang sebenarnya dimiliki yang bisa diraih oleh mahasiswa itu. Contohnya dari segi digital marketing tadi, itu kan sekarang banyak itu pelatihan terkait digital marketing, kemudian membuat desain dan segala macam yang berkaitan dengan bisnis ya. Entah nanti kita misalkan menciptakan produk, kita bisa mendesain sendiri produk kita seperti apa kemasannya, karena kan tampilan dari produk, tampilan dari desain produk itu sangat menjual ya. Kalau misalnya kita punya produk yang bagus tapi packagingnya jelek, itu tidak akan menjual juga, akan berpikir juga orang buku saya jelek nah, gitu. Jadi kita harapkan mahasiswa punya kompeten di bidang marketing satu, kemudian desain gitu. Oke. Baik Ibu. Pertanyaan yang ketujuh, apakah kedepannya nih Prodi Admis ini berencana memberi metode pelajaran yang lebih interaktif biar tuh mahasiswa lebih aktif berdiskusi atau hanya berfokus ke teori saja ya? Tidak ya, karena kan metode pembelajaran sekarang kan tidak terpaku pada teori ya. Kasus juga, kemudian project juga. Jadi dengan adanya metode tersebut mahasiswa bebas mengekspresikan semua atau berkreasi. Contohnya
tadi saya bilang dari kreativitas kan adik-adik bisa mau buat video atau apa gitu bisa. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa sih Bu program studi administrasi bisnis ini memiliki kerjasama dengan perusahaan atau intensinya tertentu untuk kegiatan magang mahasiswa? Ada kerjasama ya. Sekarang kan ada tuh universitas berdampak gitu kan. Nah itu kan setiap mahasiswa magang nanti akan diberikan tempat atau malah justru kampus itu mencarikan tempat. Selain mahasiswa itu mencari tempat sendiri, tempat magangnya, nanti kalau seandainya mahasiswa yang nyari sendiri akan diberikan surat, atau dari prodi itu seperti kayak di RAPP atau di PTP atau mungkin di PT-PT yang berbau bisnis bisa. Jadi itu ditentukan oleh prodi atau mahasiswa sendiri lebih tepatnya? Di prodi ada, mahasiswa ada. Nah, gitu. Kalau misalnya mahasiswa cari tempat sendiri, nanti akan dimintakan suratnya, surat riset kah atau surat magang. Nanti akan diberikan begitu. Itu semester berapa? Semester 5 udah ada yang magang, ya kan? BKM itu kan sudah ada yang magang. Dan itu nanti dikonversi tergantung mata kuliah apa yang mereka akan konversi nanti. Gitu. Kemarin ada beberapa di Bank Riau. Terus yang bimbingan saya ya, yang mereka magang di Bank Riau, kemudian di PTP 5 ada, kemudian di perusahaan-perusahaan kayak otomotif itu ada. Oke, mungkin 8 pertanyaan itu tadi sudah. Hanya 8 pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa ADBIS. Selain ada pertanyaan, ada juga nih Bu kritik dan saran dari mahasiswa yang diberikan kepada prodi atau dosen Bu. Salah satu kritiknya itu bagaimana saya ingin Ibu menanggapi kritik yang ini. Ada dosen yang kadang sulit dihubungi atau kurang responsif terhadap pertanyaan mahasiswa di luar jam kuliah. Itu Ibu menanggapinya gimana? Kurang responsif. Misalkan contoh pertanyaannya apa kira-kira? Di luar terkait materi atau pribadi atau bagaimana? Mungkin dia kayak lagi sakit gitu kan Bu. Dia mau izin ke Ibu tapi Ibu lama gitu responnya. Oh begitu. Jadi gini, dosen itu kegiatannya banyak ya, dan HP-nya itu kadang full dengan kontak timnya, kemudian kontak keluarga, kontak yang punya anak juga, kontak grup-grup anak segala macam. Nanti itu dimaklumi aja kalau seandainya slow respon. Kadang begitu banyak mahasiswa ya, bayangkan saja mahasiswa berapa orang ya kan. Saya aja nih selain mahasiswa saya di prodi, mahasiswa saya di kelas IC juga ada 4 kelas, itu 40 orang. Kalau mereka ngechat semua ya otomatis tuh tertimbun di bawah. Jadi kalau slow respon misalkan dosen itu untuk menjawab pertanyaan adik itu harus dimaklumi saja. Dan nanti kalaupun ketemu tatap muka, sampaikan saja, Ibu maaf kemarin saya chat. Nah nanti beliau pasti akan melihat kembali. Jadi kalau seandainya memang dari chat itu tidak terbaca, itu harus dia memaklumi saja. Kalau dosen kegiatannya banyak. Terus misalkan kalau ketemu bisa langsung disampaikan saja gitu. Saya gitu aja sih. Tergantung pribadinya aja gitu. Tergantung dosen masing-masing. Tergantung dosennya juga. Selanjutnya tuh Bu, kritiknya diharapkan prodi itu dapat memperluas kerjasama kan Bu dengan dunia industri, instansi pemerintah dan lembaga swasta agar mahasiswa administrasi bisnis ini memiliki lebih banyak kesempatan magang dan riset tersebut Bu. Ya, itu tadi saya katakan kalau seandainya mahasiswa punya tempat magang, dia cari sendiri tempat magangnya, boleh diajukan permohonan untuk melakukan magang di suatu tempat ini, misalkan di perusahaan Indofood misalkan. Nah, boleh diajukan ke prodi, nanti prodi akan mengeluarkan surat riset atau surat magangnya. Nah, biasanya juga itu kan nanti dikonversi dengan mata kuliah yang berapa mata kuliah yang akan ada dikonversi gitu. Sebenarnya kritik ini sudah dijawab ya Bu. Termasuk jawaban juga dari pertanyaan yang Ibu sudah sampaikan tadi. Tadi kan udah ada pertanyaan, ada kritik. Nah sekarang ada saran nih Bu dari
menulis. Saran yang pertama itu buat metode pembelajaran yang mungkin bisa saja bervariasi agar proses pembelajaran tidak membosankan. Nah, Ibu menanggapi itu gimana? Kalau saya jujur katakan kalau saya di kelas itu memang saya buat mahasiswa itu pertama suka dulu dengan saya, karena pada dasarnya kalau kita menyukai seseorang gitu ya, kalau kita menyukai seseorang, minusnya pun orang itu ada, tetap kita akan suka. Nah, jadi dengan otomatis dengan adik-adik menyukai seorang ibu dosennya dulu, kuliahnya pun menyenangkan, akan bisa menyerap materi apapun yang diberikan oleh dosen itu. Nah, saya kalau di kelas mungkin diskusi kelompok ada, tapi saya juga akan berikan, karena saya di keuangan ya, saya di keuangan, saya selain dari mahasiswa itu memberikan diskusi kelompok, saya juga akan menyiapkan materi pendalaman, maksudnya ya selain dari materi atau teori, saya akan juga beri kasus nantinya. Nah, kasus itu juga nanti didiskusikan rame-rame gitu. Jadi kelas itu tidak terpaku pada teori ngobrol cuma teori aja, enggak. Jadi ada kasusnya juga, dan nanti juga akan diselingi oleh game biasanya kalau saya gitu. Jadi kelasnya tidak boring lah gitu. Oke, berarti dari saran yang Ibu tangkapin ini menghadapinya itu dengan bervariasi, itu contohnya salah satunya kayak berdiskusi, tidak hanya teori, bermain game di sela-sela pembelajaran gitu ya. Gitu. Saran selanjutnya nih Bu, lebih terbuka dan kompetitif tuh terhadap mahasiswa agar suasana belajar lebih nyaman tuh gimana sarannya Bu? Belajar itu nyaman gitu ya. Jadi contohnya kita harus ada AC, ya kan. Jadi penerangan cukup. Kemudian kalau kita menggunakan misalkan alat ya kayak infocus, itu memang harus ada. Karena sekarang kita lebih menyampaikan materi itu dengan menggunakan infocus, bukan hanya dengan papan tulis saja. Jadi tingkat kenyamanannya itu dari suasana ruangan, kemudian peralatan yang memadai, terus ya personalnya di ruangan, gimana ya, bisa diatur apa enggak? Karena kan ada mahasiswa nih yang ribut aja, nggak peduli pas dosennya ngajar atau menerangkan. Nah itu tadi karena hanya terfokus pada teori, si dosen menjelaskan, mahasiswa di belakang tidak memperhatikan karena sibuk sendiri gitu. Kira-kira gitu lah kalau terkait kenyamanan di ruangan. Oke, baik, selesai Ibu menjelaskan, selesai juga nih kegiatan kanta kita bersama Ibu Febrina Rita Albeta. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah mau menjadi narasumber di Kanta Hima Bisnis ini Ibu. Oke. Terima kasih, semoga organisasinya berjalan lancar ya, dan semua kegiatan juga bisa terlaksana dengan baik. Oke. Baik, sekian dari Kanta kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas. Oke.